Jumat siang ini, tanggal 29 September, IHSG sudah turun hampir 1,2%. Ya. Dan di saat market seperti ini, Anda kalau tradingnya itu nggak pakai sistem dan tidak disiplin terhadap stop loss, saya jamin pasti portfolio akan bubar. Ya, bubar. Anda akan mengalami drawdown yang luar biasa dalam. Artinya dari puncaknya di pertengahan September hingga sekarang, kemungkinan Anda sudah mengalami lebih dari 20% drawdown. Jadi kalau misalnya di bulan pertengahan September itu Anda punya uang 120 juta, equity Anda kemungkinan saat ini hanya sisa sekitar 100 atau 98 juta. Jadi sudah drawdown, itu namanya drawdown, penurunan kinerja ya. Atau ibaratnya September pertengahan Anda punya 100 juta, sekarang mungkin hanya sekitar 80-81 juta. Itu kebanyakan posisi optimis para trader yang tidak memiliki trading system dan tidak disiplin pada stop loss ataupun cut loss ya. Itu best case skenario drawdown 20%. Dan di saat seperti ini pun akan banyak orang yang ibaratnya keluar-keluar, oh kita masih cuan, kita masih cuan, kita masih cuan. Tidak seperti ibaratnya saya yang konsisten, ini di tanggal berapa ya di Telegram, tanggal 15 November. Dan sebelum-sebelumnya itu saya rajin posting performance kinerja tapak naga, ya. Ibaratnya sampai dengan 15 November itu kita masih plus 15,75 dan IHSG secara year to date sudah minus 1,53%. Kemudian trading system Genesis ibaratnya masih profit sekitar 3,5% dan IHSG minus 1,53%. Untuk hari ini saya udah cek kemungkinan sisa sekitar 2%-an kinerja Genesis. Untuk tapak naga saya kira masih di kisaran ini yang nggak beda-beda jauh. Karena kita betul-betul survive, ya kita betul-betul disiplin, incaran tidak banyak dalam kondisi seperti IHSG saat ini. Ya. Nah, namun di saat seperti ini tuh ada aja yang posting ibaratnya bukan kinerja year to date, tidak, ini kinerja yang saya berikan, yang saya kirim ke Telegram berdagang angka, ya, yang Anda cek Telegram berdagang angka itu yang benar itu subscribernya ini ya, yang udah belasan ribu ya, jadi bukan yang masih under 1000. Ya, yang under 1000 itu scammer ya, hati-hati ya. Berdagang angka itu punya saya, itu yang subscribernya belasan ribu ini ya, saat ini 18 ribuan. Nah, yang saya posting di sini adalah kinerja hari demi hari ya, yang saya posting. Jadi Anda bisa lihat chartnya, chart kinerjanya hari demi hari, di mana totalannya adalah kinerja secara year to date, tahun berjalan. Nah, tapi grafiknya adalah hari per hari punya price saya masukin, kinerjanya saya masukin supaya Anda bisa melihat drawdown-nya itu berapa persen ya. Drawdown-nya itu berapa persen. Jadi kelihatan, bukan ibaratnya kinerja akhir Januari, kinerja akhir Februari, kinerja akhir Maret, kinerja akhir April yang diposting. Ujungnya doang, ujungnya semua, akhir bulan semua. Itu mah kelihatannya pasti akan naik dan mulus. Nah, kalau saya nggak mau, ya karena saya tidak mau menipu Anda gitu loh. Jadi saya tidak mau membodohi Anda. Jadi yang saya perlihatkan adalah day by day supaya Anda bisa lihat drawdown-nya seperti apa. Nah, di saat-saat seperti ini justru akan banyak sekali orang yang keluar-keluar, dia profit masih sungguh luar biasa. Seperti yang saya temui kemarin. Ya, kebanyakan dari subscriber saya di YouTube saya ini, saya yakin juga tahu siapa yang saya maksud. Kalaupun Anda tidak tahu siapa yang saya maksud, suatu saat Anda juga pasti akan tahu dengan sendirinya. Di mana selalu pamer beggar, ya, selalu pamer bahwa setiap hari bisa cuan, ya kan? Dan ibaratnya backtestnya bukan pakai AMI broker ya, di mana 99,999999% para trader itu kalau di Indonesia backtestnya pakai AMI broker ya, backtest pakai AMI broker. Kalau di luar negeri itu saya belum ketemu tools backtest selain AMI broker ya, belum ketemu yang reliable, yang bisa dipertanggungjawabkan, data price-nya juga bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini saya belum ketemu. Karena yang jadi masalah adalah source of data. Jadi kebanyakan 99,9999% backtest itu masih pakai AMI broker. Semua orang pasti
masih pakai AMI Broker. Nah, yang satu ini tidak pakai AMI Broker. Ya. Dia pakai tools yang jarang, bahkan ibaratnya hampir tidak dilirik orang untuk pakai karena data price-nya itu salah. Ya, itu dia pakai. Kemudian di momen-momen seperti ini dia malah memamerkan profit, yang mana profitnya selama 3 tahun terakhir itu masih sekitar, sebentar ya saya bacakan. Jadi saya tidak sebut nama tapi Anda pasti akan tahu ya, di mana dia mempostingnya pada tanggal 28 November. Nah, jadi sudah ada clue-nya ya, sering beggar, sering pamer beggar. Kemudian di saat market merah pun masih suka pamer hapcu gitu ya. Terus ibaratnya 3 tahun terakhir kita udah dapat beggar segini banyak, gitu kan. Dimana dia sebut 3 tahun terakhir ini masih bisa mendapatkan 31 kali cuan beggar. Wah, jadi ini clue-nya udah jelas nih ya. Diposting tanggal 28 November 2024. Nah, jadi Anda udah pasti tahu nih siapa. Kalaupun sekarang Anda nggak tahu, nanti Anda cari tahu juga pasti akan ketemu orangnya. Dan clue-nya yang tadi saya sudah sebut akan memastikan bahwa itu adalah orangnya. Di mana dia memamerkan pada tanggal 28 November sampai dengan 28 November. Ya. Sampai dengan 28 November jam 10.53 WITA. Wih, kurang apa coba. Jadi clue-nya udah jelas ya. Itu kinerjanya kalau 28 itu kan berarti diposting 28 berarti kinerja sampai dengan tanggal ya 27 kan libur ya. Sampai dengan tanggal 26 November itu kinerjanya plus ya 3 tahun itu 128,5%. Sekali lagi 128,5% 3 tahun terakhir. Jadi clue-nya sudah sangat-sangat super jelas. Tanpa saya harus menyebutkan siapa dia. Bahkan di YouTube-nya pun postingannya ada, tapi itu postingan kopian doang yang biasanya untuk Instagram-nya lalu dipost di YouTube sebagai YouTube Short. Tapi kalau untuk postingan video-video seperti saya ini dan kebanyakan influencer saham lain yang biasa memposting di YouTube, nggak ada. Jadi Anda sudah bisa menilai sendiri ya kayak apa orang ini. 128,5% 3 tahun terakhir. Nah, ini yang akan saya perlihatkan kepada Anda. Di mana orang itu yang diposting adalah gambar. Jadi artinya bisa dibuat sesuka hati. Ya. Mau cuan berapa bisa dibikin, bos. Namanya juga gambar, ya kan? Nah, yang saya akan tunjukkan kepada Anda adalah kinerja trading sistem tapak naga live backtest. Ya, live. Langsung Anda bisa lihat backtest by AMI Broker. Bukan gambar. Ya. Anda bisa lihat sini tapak naga backtest. Sampai dengan tanggal 26 September 2024 kita track ke belakang, berarti kita juga pakai dari bulan September tanggal 26 tahun 2021. Kita track sama-sama 3 tahun ke belakang. Ya, 3 tahun ke belakang. Cuma bedanya dia adalah gambar yang diposting. Gambar itu berarti seperti ini, Pak, yang seperti yang saya tunjukin ini. Cuma bukan day by day, tapi bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kalau itu mah enggak kelihatan drawdown-nya, bos. Ya, drawdown-nya nggak kelihatan. Kayak ini kan kelihatan nih drawdown-nya turun nih. Kinerjanya Genesis turun nih. Ya, kinerja Genesis turun karena stop loss lebar, tujuannya mencari beggar. Jadi ini cerminan ya, supaya orang yang di luar sana masih terngiang-ngiang dengan beggar itu bisa lihat bahwa mencari beggar itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, ini gambar. Ya. Sedangkan yang saya perlihatkan kepada Anda di sini adalah video. Ya, adalah video live. Anda bisa lihat hasil backtest. Ya. Saya setting dulu, saya cek dulu semua parameternya apakah sudah sesuai. Ya, sudah semua. Oke, maka sekarang saya akan backtest. Ya. Hasilnya langsung muncul, Pak. Anda bisa lihat di sini 3 detik, 2 detik, 1 detik. Jebret. Anda bisa lihat transaksinya apa saja, yang loss apa aja ya. Ini loss semua disortir. Kemudian kita kelompokkan yang profit apa aja. Yang profit ini ya
Yang beggar selama 3 tahun terakhir, beggar hanya ada 1, 2, 3. Kalau dinilai berdasarkan dari harga buy ke harga jual, ya beggar cuma 3. Tapi kalau Anda menilai dari harga buy ke harga tertingginya, maka kemungkinan besar beggarnya nggak cuma 3. Karena contoh SMDR seperti ini, terjual dengan profit 91%, itu artinya dia sudah dari puncak tertinggi turun menghampiri trailing stop. Terjual di trailing stop, profitnya 91%. Sebelumnya ada kemungkinan dia beggar. Nah, yang di sini adalah harga buy ke harga jual, bukan dari harga buy ke harga tertinggi. Kalau mau pamer dari harga buy ke harga tertinggi, ini beggarnya ya mungkin ya nggak usah banyak-banyak lah, 10 ya. 10 lah, kurang dari 10. Jadi artinya beggar saya sedikit. Ya, sedikit. Nah, kalau ibaratnya kita mau dari harga buy ke harga jual, beggar cuma 3. Ya. Jadi secara logika sederhana, harusnya yang punya 31 beggar dalam 3 tahun terakhir, itu kinerjanya kok cuma 128,5%. Itu pertanyaan pertama. Atau pertanyaan kedua, wih 31 beggar hebat, makanya bisa dapat 128,5% dalam 3 tahun. Jadi ada 2 opsi nih. Opsi pertama, kok cuma segitu? Atau yang kedua, wih karena dia dapat 31 beggar, makanya dia bisa cuan 128% kinerja performance equity-nya. Dan gitu ya, ada 2 versi. Ketika Anda melihat hasil backtest tapak naga, maka di mana beggarnya cuma 3 nih dalam 3 tahun terakhir, Anda langsung bisa mengkalkulasi, ya harusnya kinerja tapak naga ini jauh di bawah 128% dong. Karena beggarnya cuma 3, yang sana 31 gitu loh. Ya, ini cuma 3, nggak mungkin lah kinerja dalam 3 tahun bisa 128,5% atau di atas itu nggak mungkin. Oke, kita sekarang lihat. Berapa kinerja? Ini kan hasil transaksinya ya. Sekarang kinerjanya. Jadi harus perlihatkan seperti ini, bos. Jangan cuma gambar. Gambar bisa dibikin-bikin. Anda bisa lihat di sini. Dalam 3 tahun, ya, net profitnya adalah sebesar 256%. Di mana 256% profit ini didapat dari hanya 460 kali transaksi. Jadi artinya dalam 1 tahun, transaksi hanya sekitar 150 kali. 1 tahun. 1 bulan berarti hanya sekitar 11-12 kali transaksi. Sebulan. Di mana profit 256% ini didapat dengan harga drawdown hanya 8,49. Artinya 8,5% drawdown. Ya. Dari 460 kali transaksi, yang menghasilkan cuan itu hanya 36,3%. Sisanya loss. Bisa menghasilkan 256% kinerja 3 tahun tanpa 31 kali beggar. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah beggar itu nggak penting. Beggar itu nggak penting. Beggar itu hanya untuk menipu telinga dan pola pikir para newbie. Beggar itu nggak penting. Ya. Anda untuk mendapatkan profit yang besar tidak perlu harus mendapatkannya dari banyak beggar. 31 kali beggar cuma bisa menghasilkan 128,5%. 3 kali beggar bisa menghasilkan 256%. Ditempuh dengan drawdown hanya 8,5%. Kemudian win rate ratio, winernya hanya 36%. Jadi dari 100 kali transaksi yang menghasilkan cuan itu hanya 36, ya, 64 loss. Itu kalau nilai rapot dapat nilai 3,5 itu dari maksimal 10. Kelihatannya berdasarkan win rate ini anak bodoh sekali. Berdasarkan win rate. Itu win rate hanya untuk menipu newbie. Ya. Win rate itu hanya untuk menipu newbie. Di mana dalam trading itu harusnya juga ada faktor recovery factor. Dan harus ada payoff ratio. Anda bisa lihat di sini payoff rasionya adalah 3,4. Jadi artinya kalau 1 kali loss itu lossnya 1 juta, kalau profit rata-rata 3.450.000.
Loss 1 juta, kalau profit 3.450.000. Jadi loss lebih sedikit daripada profit. Jadi meskipun kelihatan bodoh di win rate ratio, tapi secara overall bisa menghasilkan profit 256% dengan drawdown hanya 8,5%. Anda bayangin, uang 100 juta hanya turun sampai ke 91,5 juta. Setelah itu membal dan growth. Nah gitu loh gampangannya. Ya. Ini kalau diperlihatkan grafiknya akan muncul seperti ini. Ya. Di mana ini sejak 2021 November hingga saat ini kinerjanya seperti ini grafiknya. Ya. Kemudian Anda bisa lihat drawdown terparah itu terjadi di tahun 2024 sebanyak 2 kali. Drawdown yang parah nih. Sebanyak 2 kali nih kejadian. Ya. Di tahun 2024. Jadi apakah tahun 2024 adalah tahun yang sulit? Iya, kalau kita bicara 3 tahun terakhir. Tapi kalau kita bicara sampai dengan tahun 2007, maka jawabannya tahun 2024 biasa saja. Karena ada drawdown yang lebih besar daripada tahun 2024. Ada crash di tahun 2008, ada crash COVID tahun 2020, ada semi crash di 2013, ada semi crash di 2015 karena perlambatan ekonomi. Itu mereka adalah crash yang jauh lebih sulit daripada tahun 2024. Jadi tahun 2024 adalah crash yang biasa saja. Ya, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Karena kita masih bisa perform. Anda bisa lihat di sini tahun 2024 totalannya masih perform. Ya. Tahun 2024 secara year to date masih menghasilkan 45,9% berdasarkan hasil backtest. Ya. Kemudian beggarnya itu cuman ada berapa kali di sini beggar? Beggar ya profit 100% lebih itu cuma ada 1, 2, 3. Cuma ada 3 berdasarkan data tadi. Sisanya kecil, bahkan yang loss 5% ada 133 kali, yang loss 10% 112 kali, yang loss 15% ada 35 kali, yang loss antara 15% hingga 20% ada 3. Ya. Jadi Anda harusnya melihat hasil backtest secara live seperti ini, bukan seperti gambar yang diposting di Telegram saja. Karena gambar itu bisa dibuat-buat, Pak. Itu bedanya. Gambar bisa dibuat-buat. Sesuka hati. Asal jeplak. Gitu. Ya. Terus ada juga di luar sana yang nama seminarnya ARB Hunter. Ya, itu pakai AMI Broker. Pakai AMI Broker. Sama seperti saya pakai AMI Broker. Itu lebih parah, Pak. Kalau yang tadi ini kan dia pakai software backtest yang bukan AMI Broker, ya. Oke lah, minimal dia ada backtest, kan gitu. Tapi kalau si ARB Hunter sudah pakai software AMI Broker, tapi tidak bisa memperlihatkan hasil backtest seperti ini. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Minta sama dia, ya. Udah bayar mahal kok, 25 juta ikut seminarnya. Minta sama dia, perlihatkan hasil backtest seperti ini. Kagak bakal dikasih lihat. Ya. Kagak bakal dikasih lihat. Nanti yang ada Anda malah diomongin yang Anda. Wah, Anda ini kan saya udah bilang, jadilah gelas kosong. Anda ini gelasnya kepenuhan, makanya minta hasil backtest. Anda percaya aja sama saya dengan cara kosongkan gelas Anda. Supaya ilmu yang dari saya bisa masuk. Gitu. Anda malah diomongin begitu ntar. Tapi kan nanggung dong, udah pakai AMI Broker, masa nggak bisa nunjukkan hasil backtest secara live gitu loh. Karena AMI Broker ini fungsinya bukan cuma untuk tarik-tarik garis, bro. Fungsi asli daripada AMI Broker adalah backtest you punya bacot. Backtest you punya keyakinan. Backtest you punya pola pikir. Backtest you punya trading system. Ya kan? You bacot nih, sistem seperti ini paling bener deh. Wah, begini-begini, buy-nya di sini, pakai indikator ini, pasti cuan deh. Itu kan bacot. Buktikan bacotnya dengan backtest AMI Broker. Secara sistem, kalau hasil backtestnya jelek, berarti you
gak akan pakai trading system itu, gitu loh. Kan nanggung udah pakai AMI broker tapi nggak bisa nunjukin hasil backtest. Itu tuh si ARB Hunter, ya. Anda udah pasti tahu lah maksud saya siapa. Oke, jadi di saat momen-momen seperti ini hati-hati, ya, hati-hati. Ya setiap saat sih harus hati-hati ya. Karena di momen bearish ini pasti akan ada yang bilang, oh gua masih cuan kok. Nah gitu. Kalau di saat bullish pasti lebih banyak lagi yang pamer cuan. Wah beggar, wah beggar, wah beggar. Karena orang lupa proses mendapatkan beggar itu harus berani hadapi drawdown yang besar. Nah, pada saat market lagi bearish, ya belum bearish sih sebenarnya, lagi tertekan koreksi seperti sekarang, itu pasti banyak yang memamerkan cuan-cuan jarak pendek. Tapi intinya, walaupun market susah, gue masih bisa tetap cuan loh. Yuk join sama gue kan gitu. Nah, kalau saya enggak, saat market jelek, saya memperlihatkan kepada Anda, yuk disiplin yuk supaya drawdown-nya ini nggak gede. Kita loss sih loss, iya, tapi kita harus bisa kontrol loss kita supaya jangan gede gitu loh. Ya, yuk trading, jangan cuma cari cuan, tapi lu harus bisa kontrol loss-nya. Boleh loss tapi jangan banyak, gitu. Ya, boleh loss tapi jangan banyak. Itu yang paling penting pada saat kondisi market lagi koreksi seperti ini. Ya. Dan selalu camkan, kalau orang itu pakai AMI broker, minta sama dia, tunjukkan hasil backtest. No result of backtest, nggak usah bacot. Itu aja. Salam trading sadis, trading sangat disiplin. Sampai jumpa di video berikutnya.